Ustaz nak tanya, tadi saya dengar tu Ustaz apa tu, bila orang munafik tu, Nabi tak pergi solat kan Ustaz? Kalau meninggal, bila meninggal, Nabi tak bagi kita dekat kat kubur dia dengan solatkan dia ya. Ayat tu kena ubah. Ya? Ayat tu kena ubah. Kena ubah? Bukan. Statement tadi kena ubah. Bukan Nabi tak bagi kita solat. Allah tak bagi Nabi solatkan munafik. Allah tak bagi Nabi. Bukan semua orang. Bukan. Jadi kalau salah paham nanti lain. Allah tak benarkan Nabi solatkan. Bukan Nabi tak benarkan orang Islam solatkan munafik. Saya kan semua. Oh, itu dah salah. Tapi dia lah. Itu salah faham. Salah lah. Dengan Ustaz apa, aku ada pesan tadi tu. Saya kata, itu ada dalam surah Taubah. Jadi ketika munafik meninggal, ketua munafik meninggal, kan orang munafik ini diperlakukan sebagai orang Islam. Ya. Semasa hidup orang munafik ini diperlakukan sebagai orang Muslim 100%. Masih hidup. Ya, masih hidup Muslim. Macam mana kita nak kategorikan dia munafik ke tak munafik? Yang tahu Allah. Selagi orang itu baca syahadah, Muslim dia, walaupun hatinya pura-pura. Itu hukum. Syariat kata begitu. Bab hati itu bukan hak kita namanya orang. So itu orang munafik itu munafik yang paling teruk sekalipun. Yang banyak ayat Al-Quran itu padanya pun kan. Ya masih sholat dengan Nabi, sembelihnya halal, boleh berbesan, semuanya. Tapi bila mati karena Allah dah katai dia munafik dan Nabi pun ingin menyembahyangkannya, bahkan anak si munafik ini kan Abdullah bin Ubay namanya. Anak dia namanya Abdullah, itu Muslim. Di Abdullah bin Ubay, si Abdullah itu Muslim. Jadi ketika bapaknya mati, Abdullah bin Ubay Salul, dia jumpa Nabi, mintalah jasa baik Nabi, yakni minta sehelai baju Nabi nak jadikan kain kafannya. Dan Nabi pun berikan juga. Jadi ketua munafik itu ketika matinya dikafankan dengan baju Nabi. Hebat itu. Nabi pun ingin sholatkannya. Ya kena mesti diperlakukan sebagai orang Muslim, betul lah. Nah, ketika Nabi nak pergi itulah, itulah turun ayat Taubah itu, ayat 84 itu. Muhammad, jangan kamu sholatkan dia, dan jangan kamu pergi kuburnya, mohonkan ampun kepadanya. Mereka ini mati fasik. Akhirnya Nabi tak jadi menyembahyangkan, menguruskan jenazahnya, tapi Nabi suruh sahabat-sahabat yang lain menguruskan jenazahnya sebagai orang Muslim. Itu maksud. Bukan Nabi melarang orang, wah itu dah salah. Jauh nanti kesan hukumnya. Yang dilarang Allah hanya melarang Nabi menyembahyangkan, menziarahi kubur orang-orang. Nah, masalahnya, kenapa Allah larang Nabi? Allah tahu itu munafik dan Allah beritahu itu munafik orang Nabi. Masalahnya selain orang itu, tahukah kita yang orang itu munafik? Tahu. Dari sini itu hak Allah SWT. Jadi kalau orang sudah menjadi kalimat la ilaha illallah, Muslim, lakukan dia Muslim. Sebenarnya halal, boleh berbesan. Kita sekarang ini mudah sangat seakan-akan kita ini punya tauliah daripada Allah. Tahu siapa yang munafik tak? Seolah kita diberi tauliah. Itu sebenarnya dah merampas hak Allah. Allah murka. Urusan dia dengan Allah, itu urusan dia dengan Allah.
Urusan kita selagi orang itu baca syahadah, dia Muslim lah. Mau pura-pura ke, mau sungguh ke, mau jadi itu agama Islam tuh begitu, ada haknya. Tapi ini suka yang terus ke dalam hati dia. Allah satu munafik, hati itu kotor. Dari mana tahu? Itu masalahnya tuh. Apa ya? Yalah, merasa punya hak untuk mencampur tangan hak Allah. Itu bangga sekali. Tak boleh itu. Yaitu statement yang betul dengan Quran. Allah larang Nabi meneruskan, membayangkan jenazah orang. Itu statement yang betul. Itu yang betul statement itu. Bukan betulkah Nabi melarang orang mukmin? Wah, itu dah. Itu kiamat nanti kalau macam orang bunuh diri semua itu, Ustaz. bayangkan. Iya. Kita tak boleh nak malu orang lah. Ya, ya Muslim. Kalau jelas-jelas orang itu apa? Munafik dan kemunafikannya disahkan oleh Allah. Bukan oleh kita. Kan katanya Allah ya. Apakah bermakna selepas Nabi tidak ada orang munafik? Ya, pasti ada lah. Pasti ada. Tapi adakah Allah beritahu kita siapa dia? Tidak. Ya, itu tidak. Ya sudah. Lapas sebagai orang Muslim. Itu sebenarnya agama Islam itu sesederhana itu sebetulnya. Baik, kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil din. Amma ba'd. Kita teruskan di kajian kita surah At-Talaq ayat yang kedua bagian terakhir. Ayat kedua, keratan ayat yang terakhir itu yang belum kita jelaskan. Ayat yang berbunyi wa mayyat taqillaha apa itu? Yaj'al lahu makhraja, sambung dalam ayat sebelumnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Boleh berhenti di situ. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Sebenarnya Allah sendiri akan menunjukkan jalan keluar daripada masalahnya. Hatta jika orang itu buntu sekalipun, dari masalah Allah akan selesai. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka atau tidak dia perkirakan. Pertama yang kita perlu tahu bahwa ayat ini, firman ini, yakni Allah sampaikan kepada kita dalam konteks masalah keluarga yang sudah tidak harmoni. Ayat ini kaitannya dengan ketidakharmonian dalam rumah tangga. Bila rumah tangga sudah tidak harmoni hingga peringkat nak bercerai, kan masalah itu, bermasalah. Lalu Allah berikanlah cara menyelesaikan masalah tadi.
Ibaratnya cara untuk menguraikan benang yang kusut, itulah maksudnya. Cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ketidakharmonian dalam rumah tangga, apalagi hingga peringkat nak cerai, Allah beri satu cara saja, taqwallah. Itu saja, tak ada yang lain. Takwa kepada Allah. Maknanya bila orang itu takwa kepada Allah, suami istri tadi, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan bagi rezeki dari arah yang dia tak disangka-sangkakan. Sebenarnya ayat ini ada tak kena mengenal dengan apa melariskan jualan? Konteks ayat ini lah. Itulah masalahnya, itulah kadang terlalu jauh pemahaman. Janganlah baca Quran di sekerat-kerat. Kan kena baca dari awal kan. Daripada ayat pertama, kedua, ketiga. Oh, baru ayat ini konteksnya seperti ini. Tapi karena dibaca sekerat-sekerat, bukan begitulah. Kemudian hanya dijadikan azimah. Ditulis, digantung. Ditulis pun ada tulisan cara nulisnya. Selain lebih berkesan, lebih powerful, tulisnya kena terbalik. Dari kiri ke kanan. Jadi, Allahu Akbar. Baik, jadi kata kunci daripada ayat ini yang Allah nyatakan sebagai penyelesai segala masalah ketidakharmonian dalam rumah tangga. Jika orang ingin keluar daripada masalahnya, taqwallah. Allah jelas mengatakan wa mayyattaqillah. Taqwallah. Sedikit ulasan tentang taqwallah. Dan ini sebenarnya tajuk yang panjang, jadi saya sampaikan sedikit saja berkaitan itu. Ini taqwallah. Jadi takwa kepada Allah. Ya mas sekalian, untuk memahami Islam agama, kita kena tahu rujukan kalimat itu. Takwa, Allah takwa kepada Allah. Takwa, apa ada 3 hurufnya? Kalau kita nak paham pengertian sebenar takwa, kena kembalikan kepada rujukannya. Apa yang 3 huruf? Takwa. 3 huruf. Tak. Of. 3 huruf tak ada. Rujukan bahasa Arab semua 3 huruf. Tak. Tak. Of. Alif. Tak. Of. Wow. Tak. Wow. Taqwa bahasa Myanmar. Taqwa itu bahasa Myanmar. Fa'ala ya, fa'ala. Kalau kita mencari 3 hurufnya, bedanya ini cara memahaminya ya. Fa'ala, wazannya, acuannya. Jadi kalau 3 ini 3 huruf. Fa'ala, carilah huruf waw, ko, pasti juga waqo. Sekarang kalau ini saya tambahkan adalah fa'ala menjadi ifta'ala. Ifta'ala tambahnya bro. I dan ta, betul. Jadi fa'ala jadi ifta'ala, kalau waqo menjadi apa? Waqo jadi apa? Fa'ala, ifta'ala, waqo. Ya, kalau yang mudah adalah jamaah. Fa'ala jamaah, kalau ifta'ala jamaah. 9 pasal.
Ijtama'a. Jadi kalau waqo, ittaqo. Asalnya iu. Betul kan? Karena ada waw kan? Taqo. Asalnya betul. Iu taqo kan waw. Kemudian dalam bahasa Arab yang pasiran, waw yang dia di awal kalimat ini bila diberi tak sini ditukar jadi tak. Jadi it taqo. Oh, jadi tak masuk pada tak jadi it. Asalnya ini it dan jadi it taqo. Ittaqo. Orangnya dipanggil muttaqin. Muttaqin. Satu. Kalau ramai muttaquna atau muttaqina. Ya. Muttaquna. Semua. Lalu apa makna takwa kalau itu? Kita kena tahu makna asal kalimatnya, yakni waqo. Waqo mana asalnya apa? Dalam doa yang kita baca hari-hari, waqo, ya, waqo ini madi past tense, presentnya yati, yati. Bentuk amar, bentuk komanya ki. Dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu jangan diresahkan. Wa qina itu ada 3 patah kata. Satu wa, dan wa maknanya dan. Qi maknanya peliharalah, jagalah, lindungilah. Nah, kami jadi wakina dan peliharalah, jagalah, lindungilah. Ini bukan satu patah kata. Bahasa ini pendek. Wakina terjemahannya dan lindungi oleh Engkau akan kami ya Allah, panjang. Setelah itu cakap Melayu penat, banyak energi. Cakap Arab tenang, tak perlu banyak energi. Wakina. Itu kalau orang Arab cakap, lalu itu interpreter dia Melayu, jenuh mulut gue. Tapi kalimatnya pendek, terjemahnya panjang. Jadi ki, jadi waqo itu maknanya menjaga, memelihara, melindungi. Itu mana waqo. So taqwallah, dari segi ini makna dia melindungi diri, menjaga diri daripada apa? Azab Allah. Itu mana taqwallah. Menjaga diri, melindungi diri daripada azab Allah. Itu makna harfiah takwa. Nah, pertanyaan, bagaimana cara kita melindungi diri kita daripada disiksa oleh Allah? Ada dua caranya. Satu dengan melakukan perintahnya, kedua dengan meninggalkan. Itulah mana taqwallah. Tapi dalam bahasa biasanya taqwallah yakni takutlah kepada Allah. Bukan takut. Takut hanyalah salah satu unsur sedikit saja, bagian daripada takwa ya. Mana takwa bukan takut. Betul takut itu termasuk takwa, tapi takwa bukan takut. Jadi ittaqullah ya diterjemahkan apa? Takutlah kamu kepada Allah. Ya, itu terlalu sederhana terjemahan itu. Takut itu salah satu unsur takwa. Tapi takwa bukan hanya takut. Takwa itu maksudnya melindungi diri daripada siksa Allah, daripada kemurkaan Allah. Itu makna lugawinya. Caranya bagaimana? Buat yang disuruh, tinggal yang ditegak.
Dan ketika kita melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah tegak, hati kita mesti ada rasa 3. Paham tak ya? Takwa Allah yakni melindungi diri dari apa? Takwa. Melindungi diri daripada azab Allah dengan cara bukan yang disuruh. Dalam bahasa Arab imtithalul awamir. Imtithalul awamir maknanya melakukan segala perintah. Dan istinabun nawahi, meninggalkan segala larangan. Ketika kita buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, mesti ada 3 dalam hati kita. Kalau 3 itu tak ada, sudah mana takwa lah. Ketika kita melakukan apa yang Allah suruh, atau ketika kita meninggalkan apa yang Allah larang, hati kita mesti ada 3 perkara dalam hati. Mesti ada yang pertama, hubbun. Yang silahkan lebih mudah lah. Yang ketiga, yang apa namanya? Yang pertama yakni ada rojaun. Oke, saya dulukan. Rojaun. Apa itu roja? Harapan, harap. Mohon pahalanya boleh, mohon pengampunannya boleh, mohon surganya boleh, mohon boleh. Yang kedua, dalam hati kita mesti ada khaufun. Ada rasa takut azabnya, takut jika sekiranya nanti Allah tak terima ibadah kita, takut jika Allah tak ampunkan dosa kita, takut azab. Ada, tanamkan rasa itu. Dan yang ketiga ini yang tak kalah pentingnya, hubbun. Rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta. Sehingga melakukan perintah itu terasa ringan bila disertai dengan rasa cinta. Meninggalkan larangan terasa ringan bila ada rasa cinta. Katakanlah Romi yang sangat mencintai Julie. Romeo sangat mencintai Juliet, katakanlah kan. Sangat mencintai. Agak-agaklah ketika Juliet ini meminta permintaan. Minta sesuatu pada Romeo. Dan Romeo berusaha memenuhinya. Ketika berusaha memenuhi permintaan kekasihnya itu rasa tertekan, bengkak, seronok. Pasti seronok kan? Pasti seronok. Apalagi bahkan jika Juliet katalah tak minta sesuatu, dia malah bingung. Minta, takkan minta macam ni. Itulah rasa, itu mesti ada dalam hati kita. Jadi buat apa yang Allah suruh, tinggal amal itu dengan hati yang suka, bukan terpaksa. Jangan nanti sholat terpaksa, begitu tolong orang terpaksa, sedekah terpaksa, semua terpaksa. Apalagi bila dah merasa melakukan banyak suruhan Allah, tapi doanya Allah tak kabulkan. Akhirnya, rasa tak tahu. Buat apa aku terus ibadah? Hidup susah juga. Ini mana hubun tak ada lah. 3 ini mesti ada dalam diri, dalam hati kita. Setiap kali kita melakukan suruhan Allah atau setiap kali kita meninggalkan larangannya. Sehingga dalam hati orang yang bertakwa, namanya muttaqin, mesti 3 ini jadi satu. Tak boleh rojaun saja, tak boleh. Tak ada rasa khauf, tak takut neraka, tak boleh.
Atau hanya takut neraka tapi tak ada harapan langsung pada Allah. Jadi Allah tempat kita berharap, Allah juga zat yang wajib kita takuti, tapi Allah juga wajib kita cintai. Itulah takwa Allah. Baik, biasanya jemaah sekalian, bila berlakulah ketidakharmonian dalam rumah tangga, hubungan antara suami dan isteri hingga peringkat mau pisah, itu biasanya berpunca karena apa katanya? Biasanya. Dalam diri manusia, kan, dahulu pernah saya sampaikan ya, jemaah sekalian, namanya al-quwwah, kekuatan ya. Kuat mana kekuatan? Kekuatan yang Allah berikan pada diri manusia ini ada 3. Ini dalam tafsir Al-Kabir karena oleh Imam Ibn Taimiyah ketika beliau mentafsirkan surah Al-Furqan, ayat Al-Furqan. 1 namanya kuwah akliyah. 2 kuwah ghadabiyah. Ghadabiyah. 3 kuwah syahwaniyah. Dalam diri manusia, kata Ibnu Taimiyah berdasarkan surah Al-Furqan, Allah berikan 3 jenis kekuatan. 1 kekuatan akliyah, mana kekuatan berpikir. Kekuatan berpikir secara logik, berpikir secara benar. Memikirkan mana baik, mana buruk, mana lurus, mana bengkok. Itu setiap kita ada tuh. Ya, mungkin ada orang psikologi panggil ada kemampuan IQ-nya lah ini. Kecerdasan intelektual bahasa kami dahulu. Ada, dan kita pasti ada. Ini patut, tetap patut, aku mesti buat ke tidak. Itu ada. Yang kedua, dalam diri manusia ini ada kekuatan namanya ghadabiyah. Ghadabiyah apa maksudnya itu? Marah. Kekuatan marah. Ini baik kita bayangin, kekuatan marah. Kekuatan marah kata baik kita baik. Bergantung digunakan untuk apa, gitu. Bergantung digunakan untuk apa. Kalau Allah tak bagi kita sifat marah, macam mana ya? Ada orang masuk rumah nak ambil barang, cik nak ambil barang, ambillah. Cemana? Tengok agama dihina, tak apalah, sapu je lah. Itu orang yang sudah mandul sifat marahnya. Jadi marah itu sifat yang baik. Tapi kepada siapa, bila, di mana, itulah kita ya marah. Ada sesuatu pada keadaan yang kita wajib marah, ada satu keadaan yang kita tak boleh marah, ada suatu keadaan yang kita elok tak marah. Contohnya. Yang ketiganya ada kekuatan syahwaniyah. Syahwaniyah itu kekuatan keinginan, nafsu. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada keinginan. Itu baik tak baik nih. Dalam diri kita ini Allah punya beri kekuatan, ada kemauan kan. Elok tak elok? Terpulang penggunanya untuk apa? Kan begitu kan? Terpulang untuk apa? Nah, jamaah sekalian, kalau seseorang ketika ia menggunakan kuah ghadabiyahnya, kuah syahwaniyahnya, tapi tidak dibimbing, tidak dikawal oleh kuah akhirnya apa akhirnya? Rusak kan? Rusak. Kekuatan marah bila tidak dibimbing, diarahkan oleh akliyah, rusak. Syahwaniyah demikian juga.
Ya, bahasa mudahnya lah bahasa orang awam. Kalau orang terlalu emosional, dan sedikit pun tidak ada sifat rasional, apa yang berlaku? Rusak, marah ya. Pintu dimarahi pecahkannya, pintu sendiri itu. Pintu sendiri pecahkannya. Anak ditendang. Selepas hilang marahnya, tengok pintunya pecah menyesal. Allah, menyesal. Panggil lapik suruh betulkan pintu. Syahwaniyah demikian juga. Keinginan yang tidak dikawal oleh akliyah, rusak orang itu. Nah, dalam rumah tangga, ketidakharmonian itu biasanya berpunca dari dua kekuatan yang dua itulah. Karena ghadabiyah yang tak terkawal, syahwaniyah yang tidak terkawal. Sehingga jangankan apa kata akal, kata Quran pun diabaikan. Itu bila orang marah sekalipun, tak suka sekalipun, istri tak suka suami, suami tak suka istri, ini tak ini macam-macam. Utamakan apa kata Allah. Itulah, bukan apa kata kita. Tapi dan karena itu biasanya orang mengikut apa yang dia maukan. Menurut saya masih begini, kalau tak begini tak boleh. Susahlah. Allah kata, yakni jadikanlah perintah dan larangan itu sebagai pengawal bagi kekuatan marah dan kekuatan nafsu. Itu makna takwa Allah. Sebenci apapun, sebesar apapun tak puas kita kepada pasangan kita, jangan sekali-kali melanggar, meninggalkan perintah Allah atau melanggar. Itulah mana takwa Allah. Ingat dalam ayat sebelumnya kita telah pelajari, bila sudah nak dekat habis iddahnya, hendaklah kamu wahai suami rujuklah dengan ma'ruf. Betul. Apa ma'ruf ni? Ma'ruf. Ma'ruf maknanya? Ma'ruf. Buat baik. Ma'ruf kebaikan, buat baik. Buat baik walaupun hati tak suka. Itu kan ingat tuh. Pertanyaan saya, kalau orang ikut ghadabiyahnya, ikut syahwaniyahnya, bila orang dah tak suka, agaknya mampu buat baik atau tak? Pasti tidak. Wah, aku nak tak buat baik, bengke je. Tapi kalau ikut Quran, walaupun kamu tak suka, kamu dah marah, tetaplah kamu buat. Tengok. Ikut macam itulah namanya takwa Allah. Selesai masalah. Paham di situ? Macam mana? Bukan tidak ikhlas. Buat karena Allah suruh itu namanya ikhlas. Ikhlas itu kaitannya dengan buat apa yang Allah suruh karena dia, bukan karena Allah. Yalah, kalau kerana hati memang saya tak buat apa, tapi saya kena buat karena Allah suruh. Itulah ikhlas. Faham ya? Kita buat baik kepada orang yang kita tak sukai. Betul? Kalau kita ikutkan hati kita, ikut ghadabiyah syahwaniyah, kita buat atau tak buat? Kita buat baik atau tidak? Tak akan lakukan kan? Itu kalau kita. Tapi kalau kita buat juga, maknanya kita ikut apa kata hati, atau ikut apa kata Allah. Ikut kata Allah kan? Jadi kita buat ikut kata Allah itu kerana Allah atau kerana hati. Nah, disitulah ikhlas. Paham? Nah, itu salah faham tentang mana ikhlas tadi. Saya katakan, Allah suruh, kamu tolonglah dia. Allah kata. Tapi hati kita, ya kita suka nyampah. Jadi kalau kita ikut diri kita, mana kita tak akan tolong kan? Tak akan tolong.
Mungkin dia tak, inilah yang paling jujur, saya ikhlas. Di situ tak ada istilah ikhlas, salah penggunaannya. Aku tak tolong dia karena aku tak suka. Tapi Allah kata, tolonglah. Dia susah, tolonglah. Lalu kita pikir, iya ya. Kalau ikutkan hati aku tak nak tolong. Itu ikut diri. Tapi aku nak buat juga lah. Kalau kamu buat juga, mana kamu ikut siapa? Ikut Allah. Jadi kamu buat itu karena Allah atau karena itulah ikhlas. Paham? Jadi takwa Allah tuh itu tadi ikut apa kata Allah, bukan ikut kata nafsu. Jadi sebenci manapun kita, tak suka macam mana, kecewa yang seapapun, bila Allah kata ma'ruf, ya buat saja. Selesai nanti masalah. Itu cara menyelesaikan masalah sebetulnya. Karena masalah itu pasti puncanya karena manusia gagal mengawal nafsu ghadabiyah ini pasti. Pasti karena gagal. Sebab itu bagaimana menjinakkan ghadabiyah, nak menjinakkan sahwaniyah, ya ikut apa kata Allah. Apatah lagi seringkali yang sekalian, apa yang Allah kehendaki ini bercanggah, berlawanan dengan apa yang kita maukan. Kalau kita ikut apa yang kita nak, ya memang perintah Allah kita tinggalkan. Tapi kalau kita utamakan perintah Allah, ya kita pasti abaikan lah kehendak diri kita. Itu makna wa mayyattaqillah. Jualan tak laku, ingin laku. Kemudian untung sikit, ingin untung banyak. Lalu Allah kata wa mayyattaqillah, siapa yang tawa pada Allah nanti Allah bagi jalan keluar, ya. Allah akan bagi rezeki yang ya. Macam mana caranya? Utamakan apa kehendak Allah. Bila kamu jualan, jangan sekali-kali melanggar syariat dalam jualan. Jangan menipu. Kata boleh menipu kan? Jangan menipu, jangan pakai bomo, jangan pakai. Kalau saya tak nipu, untung nanti. Dan ini mana kita mengikuti nafsu macam mana? Allah kata kalau kamu nak selesai masalah kamu, ikut aku kata Allah. Selagi kamu tidak ikut aku tapi ikut ghadabiyahnya kamu, kirim salam. Maknanya kalau orang itu mendapatkan apa yang dia kehendaki sekalipun, sedangkan ia mengikuti hawa nafsunya, itu bukan nikmat Allah. Itu namanya istidraj. Orang susah cari rezeki. Dan dia ingin cepat kaya. Dan tahu jalan untuk cepat kaya adalah dengan cara yang kong kaling kong. Kong kaling kong namanya. Ya, nama teori ekonomi ini tepung kong kaling kong. Dan kaya dan baru sebab kalau saya ikutlah apa kata hingga botak takkan nih. Apa dia fikir limpahan kaya Allah berikan itu nikmat Allah, bukti Allah sayang. Tak, itu istidraj. Dan orang diberi istidraj itu bukan selesai masalahnya, malah bertambah-tambahlah masalahnya. Itu analisa agama seperti itu. Jadi takwa Allah maknanya tadi saya jelaskan menjaga diri daripada melindungi diri daripada kemurkaan Allah. Caranya buat yang disuruh, tinggal yang ditegak. Ketika kita setiap kali kita melakukan apa yang disuruh tinggal tegak, alam hati mesti ada tiga ini. Ada rojaun, ada khaufun, ada hubbun. Tidak mudah memang karena manusia ini punya aqliyah, ghadabiyah, syahwaniyah. Manusia ini sering kali kalah melawan kekuatan ghadabiyah dan syahwaniyah. Dia fikir dengan mengikuti kedua kekuatan ini, dia akan berjaya. Allah kata tidak. Kejayaan itu bila kamu ikut aku. Bila ghadabiyah, syahwaniyah kamu tunduk kepada aku, kata Allah. Jangan korbankan perintah dan laranganku semata-mata hendak memuaskan, melampiaskan ghadabiyah dan ya kiamat. Ya contoh kecil dalam ayat itu.
suami yang dah tak suka istri, tapi dia tak mau menceraikannya, maksudnya hati masih bengkak. Luka bukan makin sembuh, tapi makin dalam ya. Tapi masih jadi suami istri itu. Allah kata, ya ma'ruf lah, ma'ruf. Coba kalau kita boleh baikkan sendiri, kita pasti akan tanya pada ya Allah, macam mana engkau suruh aku sentiasa menunaikan kewajiban aku terhadapnya, sedangkan dia tidak lagi tunaikan kewajibannya kepada aku. Aku tidak tak suka ya Allah. Allah kata, kalau kamu tak suka, kan aku benarkan kamu ceraikan. Ceraikan, tapi bima'ruf juga. Atau kalau kamu tak nak pisah, kamu mesti tetap melaksanakan tanggung jawab. Melaksanakan tanggung jawab ketika hati dah tak suka, itu sesuatu yang sangat berat. Karena terpaksa melawan hudubiyah itu. Tapi ikut takwa Allah. Lama-lama nanti Allah akan tunjukkan jalan. Begitulah maksud. Jadi memang berat. Dan ganjarannya surga ya mas ya, bukan ganjarannya nanti tak jadi cerai. Ganjarannya surga, itu pahala belaka itu. Wahai belaka itu. Berat ya, benar sangat berat. Kalau saya boleh bagi tahu jam sekalian, janji dalam Al-Quran apa coba? Janji. Wa'dun. Lagi? Ahdun. Lagi? Wa'dun janji. Ahdun pun janji. Lagi? Yang ketiga? Mita. Dari tiga ini sebenarnya tiga jenis janji yang berbeza tingkatannya. Janji yang biasa namanya wa'dun. Biasa. Janji nanti tidak beli itu juga dan itu. Kalau janji itu lebih kuat namanya ahdun. Mungkin sudah ada MOU, sudah bubuh tanda tangan masing-masing, ada saksi, ada itu ahdun. Janji yang paling kuat namanya mitsaqun. Mitsaqun. Dan tahukah kita di dalam Al-Quran kalimat mitsaqun yang merujuk pada perjanjian yang sangat kuat, bukan hanya termatrai, bukan hanya di bubuk tanda tangan, tapi sangat kuat lah. Kalimat mitsaq dalam Al-Quran hanya digunakan untuk merujuk tiga jenis perjanjian sahaja. Tiga saja. Satu, perjanjian Allah dengan para nabinya, itu mitsaq. Kedua, perjanjian Allah kepada kaum Bani Israel. Ada 10 perjanjian Allah kepada Bani Israel yang mereka akan patuh. Ten Commandment lah istilah mereka. Walaupun Ten Commandment Allah mereka itu tak sama dengan apa kata Quran. Dan yang ketiga, perjanjian antara suami dan istri. Begitu suami mengucapkan qabiltu nikahaha, termatailah mitsaq antara keduanya. Maknanya ikatan perkawinan itu bukan janji ahdun, bukan wa'dun, bukan mitsaqun. Sangat kuat, sangat berat. Ya, dan bermula pada qabiltu itu. Aku terima ijab kabul kan aku terima ya, aku terima nikahnya. Jangan tahu apa mana ijab? Tidak proses apa akad nikah itu kan ada akad nikah ya. Akdun nikah. Akdun nikah maknanya. Akdun nikah maknanya akad nikah. Ya ada wali lah, wali yang menikahkan.
calon menantu lagi, perempuan, saksi, itu akad. Nah, akad ini mesti ada ijab dan ada qabul. Ijab itu kalimat yang diucapkan oleh wali. Jangan kata Tok Qadi, wali. Tok Qadi itu biasanya wakil aja. Guru nikah sebenarnya boleh datang tengok aja. Saksi pun bukan, hanya beberapa orang turut tenggel itu aja. Kena balik. Iya sebenarnya. Bukan penting sangat sebetulnya. Hanya nak merekodkan. Nak mendata, itu saja dari pendeta. Jadi ijab itu daripada wali itu. Aku nikahkan dikau dengan anakku bulan ini dengan mas kasihan. Itu namanya ijab. Qabul diucapkan oleh calon pengantin lagi kan. Aku terima. Coba tengok kalimat. Dasar tak dasar. Ijab itu maknanya daripada aujaba yujibu ijab. Mewajibkan. Ijab itu mana mewajibkan. Qabul maknanya qabul, menerima. Artinya walaupun ucapan wali tadi hanya sekadar aku nikahkan dikau dengan anakku berapa bulan dengan kasihan, sesederhana itu, tapi ia mengandungi makna yang sangat-sangat dalam dan berat. Karena wali tadi mewajibkan kepada pengantin lagi ini apa saja yang selama ini menjadi kewajibannya. Saya sebagai orang tua, ayah sebagai orang tua pada anak tadi, selama ini punya kewajiban yang tidak ringan. Mendidik anaknya perempuan tadi, makan dia yang bagi makanan, sakit dia yang merawatnya, bodoh yang menggunakan, melindungi keselamatannya, punya cita-cita. Bahkan cita-cita luar biasa orang tua. Anakku nanti mesti akan jadi ini, dan bila aku mati akan jadi waladun solihun. Kan begitu kan cita orang tua. Semua pasti begitu. Sangat berat tanggung jawab orang tua, khasnya wali tadi. Cita-cita belum kesampaian, tiba-tiba ada sang Arjuna datang. Sanak kawin. Oh iya, kamu nak ambil sini. Kalau kamu hendak mengambil anak saya jadi istri kamu, kamu mau mengambil alih kewajibanku selama ini. Selama ini aku yang tanggung makanannya, minumannya, keselamatan dirinya, pendidikannya, akhlaknya, bahkan cita-citaku anak ini nanti menjadi solih. Lihat ulah, sekarang aku belum berjaya. Kamu mau ambil apa? Tanggung jawab berat tuh. Sebab itu si calon pengantin laki mesti tahu itu makna tuh. Ya, kejalan. Kalau rasa tersini tak apa, tak jadi tak apa. Ini dari segi hukum ya. Dari segi hukum kalau kata suami tadi merasa aku berdosa dan tak jadi, dari segi hukum tidak salah. Walaupun dari segi adat mungkin tak patut. Itu sajalah. Saya cerita hukum bukan cerita adat lah. Karena suami tadi sudah paham, oh iya. Maknanya bila nanti wali itu memindahkan, menyatakan tak memindahkan tanggung jawab kewajibannya seberat itu kepada aku. Begitu aku kata, aku terima. Aku terima itu mana bukan hanya menerima ia sebagai istrinya. Semasa mengucapkan aku terima lalu bayar honeymoonnya. Alah, kirim salam betul lah saya. Karena saya dulu anak saya masih kawin sebelum saya kursus. Betul. Kalau mertua saya panggil ke rumah, saya kursus betul-betul apa nanti khasnya ketika ijab kabul. Sampai walaupun dia pernah kursus perkawinan katanya di wilayah, tapi saya dapati mesti ada yang tak kena. Saya tekankan ini. Sebab kadang-kadang tengok ya, minta maaf ya. Dalam proses perkawinan kan biasanya orang tepuk tangan hanya karena si pengantin laki berjaya sekali lafaz. Banyak sekali lafaz. Budak 8 tahun hatam Quran. Tengok, budak 8 tahun hatam Quran kan, 30 juzuk.
Ini hanya baca, aku terima nikahnya Cerlem, itu pun hebat. Hebat apa ke benda? Kan ucapan itu pendek kan? Aku terima nikah si Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian. Takkan macam itu tak apa. Sekali baca hafal dikata, hebatlah ya sekali lafaz daji. Itu maknanya teruk sangat kan tak faham. Walhal sebelum nak ucap itu kena ingat, aku terima itu bukan setakat aku terima dia menjadi isteri. Yakni menerima yang apa wali menerima. Makna begitu diucapkan aku terima, berpindah ke kewajiban orang tua tadi. Kewajiban mengasuhnya, memberi makan minum, keselamatannya, pendidikannya, apa cita-cita masuk surga. Itu berada di bahu laki itu. Kalau ingat itu pasti tak terbayanglah apa namanya honeymoonnya. Ini belum sudah yang dipikir itu. Itu hanya sekarang perkawinan ya Allah. Cuma berat sebab itu mitak bukan adon. Sangat-sangat berat. Dan perempuan tadi telah berkorban luar biasa. Kalau selama ini merasa tenang, tentram, bahagia di bawah perlindungan orang tuanya, sanggup mengorbankan ini dan mempercayakan kepada orang lain. Itu kan satu pengorbanan yang, masya Allah itu sangat berat. Sangat berat. Sebab itu Allah kata, kalau hanya ada masalah sikit-sikit karena kamu gagal mengawal godok sama dia, ya takwa padaku lah, baliklah kepada apa yang aku suruh. Dahulu kamu mengambil dia, menerima dia pun kan karena bi amanatil. Sebab itu Allah kata, sebesar apapun kebencian kamu, sebesar apapun kekecewaan kamu kepada pasangan kamu, tetaplah kamu buat ma'ruf. Ayat yang lain bukan ma'ruf ya. Ayat yang lain Allah kata, buatlah ihsan. Kalau ihsan apa dibalik? Ma'ruf, buat baik tanpa ada rasa suka atau ada rasa tak suka. Kalau ihsan, buat baik dengan sebelah tanpa mengharapkan balasan. Jangan salah paham benda yang sangat penting. Istilah ini sangat penting. Tanpa memahami sebenarnya, nanti kita bingung lagi. Tengok, Allah suruh kita ihsan. Anak, Allah suruh ihsan kepada orang tua. Allah suruh anak buat ma'ruf pada orang tua. Suami suruh buat ihsan kepada istrinya walaupun mungkin telah diceraikannya. Suami suruh buat ma'ruf kepada istrinya walaupun tidak menyukainya. Itu kalau tidak fahami dengan betul makna. Artinya, walaupun hatinya kecewa, Allah tetap wajibkan suami istri tadi buat baik tanpa mengharapkan buat baik tanpa mengharapkan balasan itu agaknya lah sesuai dengan sifat ghadabiyah sama dia ataupun tidak. Buat baik tanpa mengharapkan balasan kepada orang yang tak disukai itu hanya selari atau tidak dengan ghadabiyah sama dia. Selari atau tidak? Buat baik kepada orang yang tak disukai, tanpa mengharapkan balasan daripadanya. Nah, perbuatan itu sesuai dengan nih, ghadabiyah sama dia bercanggah tuh begaduh. Pasti menolak kuat-kuat ini ghadabiyah. Ya. Bukan dia saya menolak, kawannya pun akan menolak. Kamu ini bodoh. Ada aja macam itu, kamu masih baik macam mana kawannya. Kalaulah ai jadi you. Nah inilah yang syaitanul insi wal jin itu macam inilah akhir zaman tuh. Kita tahu setan ada dua, namanya setan manusia, setan orang nak buat baik, orang nak ikut apa kata Allah, dia kata kenapa bertemu ni? Kalau jadi you. Susah kita tak sesah jadi hidup. Susah. Akhirnya kita pun dengarlah kata kawan, akhirnya bukan lillahi ta'ala, ikhlas tak ada lagi ya. Dia ingin selesai masalahnya,
Tapi formula Allah tak dia tak lakukan. Formulanya senang aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini luar biasa. Ini saya ingat jamaah boleh jadikanlah bagi nasihat walaupun kita bukan konsultan apa-apa. Saya ingat itu jadi Masya Allah. Berat, apa besar sekali. Karena masanya berat, ya Allah pun bagi Allah sangat mudah. Allah bagi cara yang paling mudah. Seberapapun masalah kamu, Allah kata, aku boleh selesaikan. Sarannya itu aja. Kamu ikut aku. Ya. Jangan ikut perasaan. Yakni pastikan kita mengelakkan diri kita daripada melanggar perintah Allah dan takwa. Apalagi yang kedua, Allah orang takwa Allah janjikan apa tadi? Diberikan jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan, ayat yang ketiga, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah, dari segi, dari mana yang dia tak sangka. Ya mas sekalian, perkataan yarzuq, rezeki jangan diartikan uang ringgit saja ya. Rezeki jangan diartikan uang ringgit saja. Walaupun uang ringgit itu termasuk rezeki. Betul. Rezeki yakni apa sih? Kullu ma yantafi'u bih. Kullu ma yuntafa'u bih. Apa saja anugerah Allah yang kita dapat manfaat darinya. Itu rezeki. Apa saja pemberian Allah yang kita dapat manfaat darinya. Oke, agaknya siang jadi malam, malam jadi siang. Itu pemberian Allah atau bukan? Kita dapat manfaat atau tidak? Betul? Apa kata kalau hanya siang saja tak ada malam? Maka siang jadi malam itu rezeki Allah. Mata kita boleh berkedip-kedip. Agak-agak kita dapat manfaat daripada kedipan mata boleh, atau kenapa tak buka aja, tak boleh tutup, atau tutup tak boleh. Itu rezeki. Jadi apa saja anugerah Allah yang kita dapat manfaat daripadanya, itulah rezeki. Sekarang masalahnya, apa agak-agak dalam hidup ini yang bukan pemberian Allah? Apa agak-agak dalam hidup kita ini yang ianya bukan pemberian daripada Allah? Tolong mencarikan contoh. Dalam hidup kita ini, dunia inilah yang ianya bukan pemberian Allah. Jadi saya tanya, apa agaknya? Ya? Ya? Tak ada. Mana semua punya Allah. Kesehatan, tubuh badan, jantung dapat berdetak, oksigen, ketenangan, anak, ada benda, kaki. Sebenarnya Allah, betul. Jadi tak ada langsung yang bukan daripada Allah. Tak ada. Yakin ya? Ini kan yakin, bukan pura-pura. Kalau pura-pura nanti kita yang tertipu. Tertipu dengan kepura-puraan kita. Tahu dalilnya? Bahwa semua itu adalah dana Allah yang maknanya kita tidak punya apa-apa. Tahu dalilnya? Sudah dipelajari panjang lebar. Asrarul hawqalah wal istirja itu kan berpuluh-puluh siri. Ketika kita belajar tentang rahasia kalimat la haula wala quwata illa billah dan rahasia kalimat inna lillahi, itu bersiri saya kira itu. Wah, itu sangat penting bagi saya dalam hidup.
Tanpa itu kita hidup ini bingung sebelumnya. Hanya terpedaya dengan diri kita sendiri. Kita kata inna lillah wa inna ilaihi semua milik Allah. Bahkan dalam Quran walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah lah sahaja segala apa yang di. Jadi apa yang bukan milik Allah? Adalah itu dalilnya. Kita pun inna lillahi. Semua kita milik. Dan suatu saat bila Allah nak ambil miliknya, wa ilahi. Kita kembali padanya. Maknanya ketika Allah ambil apa yang ada dengan kita sekarang ini, ambil anak, ambil pasangan, ambil harta, ambil kesehatan, sebenarnya Allah mengambil apa yang dia miliki atau milik kita. Allah mengambil miliknya atau milik kita? Milik Allah kan. Jadi kalau Allah mengambil milik Allah, adakah kita kehilangan sesuatu? Akhirnya kita kehilangan? Ya, akhirnya kita kehilangan? Tak kehilangan kan? Macam mana kita merasa kehilangan? Kita tak pernah memiliki. Ini sebenarnya kaitannya dengan pemahaman tanggapan dalam. Orang yang merasa tidak kehilangan pasti tidak sedih. Betul. Siapa orang yang merasa kehilangan agaknya? Siapa orang yang merasa kehilangan? Katalah anak meninggal, harta hilang, itu hilang, itu merasa kehilangan. Siapa orang yang merasa kehilangan? Orang yang selama ini merasa memilikinya. Itu saja jawabannya. Kalau kita merasa itu milik kita, bila nanti Allah ambil, padahal itu bukan milik kita, milik Allah, pasti kita, kenapa? Ya salah Allah, kenapa Allah? Tengok bagaimana Islam mengajar kita yang sangat paling dasar, paling basic. Paling basic. Jadi rezeki itu apa saja yang Allah berikan dan kita dapat manfaat. Dan ingat, rezeki itu bukan milik kita. Tapi rezeki milik jamaah dalam Quran ya. Allah tak pernah kata bab rezeki lah, bila bab rezeki Allah pasti kata rozakna, rozakna, rozakna. Atau narzuku, narzuku. Apa maknanya? Kami rezeki. Contoh banyak, wa mimma rozaknahum yunfikun. Apa dia? Wa mimma, dan daripada sebahagian apa yang rozaknahum kami rezekikan pada mereka, yunfikun mereka mana salah satu sifat mutakin dalam surah Al-Baqarah Allah kata yakni orang-orang yang mau menafkahkan sebagian, kurang tepat itu, orang-orang yang mau menafkahkan sebagian rezeki Allah yang Allah berikan pada mereka. Tengok, rozakna. Allah pun kata anfiku, nafkahkan oleh kamu, mimma rozaknakum, apanya? Sebagian rezeki yang kami berikan. Maknanya, wahai manusia, nafkahkanlah rezeki kami, rezekiku yang aku beri pada kamu itu. Allah tak kata nafkahkan rezeki kamu, tak ada dalam Quran. Itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah suruh kita membelanjakan, menafkahkan, itu bukan rezeki kita, rezeki Allah. Lagi pula Allah pun kata, sebagian saja, jangan semuanya ya. Yang sebagian boleh kamu makan, boleh kamu minum, boleh kepada kamu. Yang lebih itu, Allah tak suruh kita berikan semua rezeki Allah pada orang lain. Sebagian Allah suruh kita nikmati. Tengok bagaimana indahnya bahasa Quran. Itu seakan-akan itu rezeki kami lah kata Allah. Yang aku letakkan di kamu untuk kamu jaga. Bila kamu jaga dan kamu gunakan sesuai dengan kehendak aku, nanti aku bagi kamu pahala. Di akhirat masuk surga, di dunia kamu senang. Tapi kalau rezeki kami yang aku berikan kepada kamu, kamu fikir itu milik kamu. Sedangkan aku tak pernah potong nama.
Aku potong nama ya. Kalau orang jual kita kan kena apa? Transfer. Ya, terus apa tuh kan? Ini tetap kami apa? Aku hanya bagi keizin untuk kamu untuk manfaatkan saja. Lebih dari itu. Suatu saat aku akan ambil balik walaupun tanpa notis dan itu tak masalah. Coba kalau kita sentiasa itu. Masya Allah. Sehingga kita tak takut kekurangan bila Allah suruh menginfakkan. Karena itu yang milik Allah. Karena kita merasa milik kita, milik kita. Tengok Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan beri kepada rezeki. Jadi tambah-tambah rezeki Allah. Kalau selama ini Allah hanya bagi 3, bagi 4. Bagi 10, bagi. Dan ingat rezeki bukan hanya uang ringgit. Bukan. Madiyah boleh, maknawiyah boleh. Ketenangan itu pun rezeki. Ilmu itu pun rezeki. Kebahagiaan itu rezeki. Kedamaian itu rezeki. Bebas daripada segala musibah itu rezeki. Tak ada rasa takut orang lain cemas itu pun rezeki. Termasuklah mungkin saham rezeki. Dividen rezeki. Bonus rezeki. Apa lagi? Kita ini memahami itu masalah itu rezeki itu. Durian runtuh rezeki. Kesilapan kita nih kadang-kadang memahami rezeki itu hanya uang ringgit. Akhirnya tuh itulah memang bukan rezeki saya lah. Saya kena tipu orang, bukan rezeki saya. Semalam baru saya kena scammer. Lah itu tak apalah nanti kalau ada rezeki. Ada rezeki mana duit lah tuh. Jadi kalau rezeki itu hanya difahami sebagai duit, pasti rezeki orang itu sedikit. Pasti hidupnya sempit. Pasti. Karena rezeki identik dengan duit. Duit sinonim dengan rezeki. Bila tengok kanker aja, masih susah. Kantong kering kanker tuh. Itu bahaya juga tuh. Yang bahaya bukan hanya cancer ya, kanker kantong kering. Bila tengok kantong kering, susah. Sebab bagian rezeki itu dengan kantong kering. Bila tak ada makanan, susah. Sebab dia pikir rezeki hanya nasi. Dia tak pikir mulut itu rezeki. Lidah itu rezeki. Sekarang coba kalau Allah suruh pilih. Allah suruh kita pilih. Wahai manusia, pilih satu di antara dua. Tak boleh pilih dua-duanya. Hari ini, aku tak bagi kamu makanan sehingga kamu lapar. Tetapi kamu masih aku berikan mulut. Atau hari ini aku tarik mulut kamu dan aku bagi makanan banyak-banyak. Pilih satu. Pilih satu. Ya Allah, pilih bagi makanan yang macam-macam. Ya Allah, walaupun tak punya mulut. Tiba-tiba waktu itu tersesat. Ya Allah, mahalnya rupanya rezeki. Rezeki mata. Ya, karena kita seakan-akan benda ini biasa. Padahal bukan biasa itu. Itu luar biasa. Baru kita. Dan kebiasaannya, kita ini, manusia ini, baru dapat menilai betapa mahal nilai rezeki itu bila rezeki Allah itu sudah mulai diambil, mulai jauh diambil, baru rasa. Masa sehat, afiat, mata terang benderang, bahkan bila semut di ujung sana pun nampak. Wih, semut dong. Bahkan di ujung sana nampak tuh. Jangankan gajah, semut nampak. Tak rasa apa-apa, bangun. Tapi coba kalau sudah mulai sekarang sudah mulai pakai spek, mulai pakai gigi, pakai ini. Apa pula mataku nih lah, kenapa? Iya. Rezeki luar biasa. Dan Allah akan bagi. Belum, tak semestinya bila orang tadi katalah takwa pada Allah, ya, suami istri tadi kata jadi harmoni semua rumah tangannya. Kemudian tak semestinya esok boleh jadi jutawan. Allah bagi rezeki ketenangan itu sudah rezeki. Kalau dahulu kurang bersabar dengan ujian, walaupun ujian itu ringan dan kecil. Karena dia takwa pada Allah, akhirnya ditambah dengan ujian, walaupun besar. Kalau dahulu tak pandai mensyukuri nikmat Allah, dia makin pandai. Kalau dahulu katalah anaknya tak dengar cakap orang tuanya, sekarang tapi anak rupanya patuh sebenarnya.
Walaupun anaknya mungkin tak ada kemudahan untuk belajar karena hidupnya serba susah orang tuanya. Karena takwa Allah, walaupun anaknya kemudian belajar tak ada, hanya pakai lampu minyak, ya. Tak pernah tuition pun tak tahu. Nak, kamu tahu tuition? Pernah tuition tu apa? Benar-benar tak kenal. Tuition pun tak tahu apa. Tapi Masya Allah sekali periksa pula jadi juara. Jadi best student. Bukankah itu rezeki? Dan itu banyak contohnya. Banyak contoh. Dan itu saya cerita ini karena ada bukti ya. Salah seorang keluarga istri saya sendiri. Sebab orang tua tak tahu mana anaknya, tapi anak juga pandai-pandai. Semua belajar di luar negeri. Ada yang ke Jepun, ada yang ke Amerika, ada. Dan yang ketika belajar tak pernah pun orang tuanya tengok karena tak punya apa-apa. Jadi kadang saya pikir, saya pernah melihat masa saya baru jadi warga Melaka itu. Budak ini cuma susahnya sekolah pun susah jadi bantu orang tuanya lagi sambil masak, tengok buku juga sambil tengok buku masak. Iya betul itu. Dan itu rezeki. Tapi saya perhatikan mak bapaknya, khasnya maknya, ya mak kakak ibu saya semua tak pernah mengeluh, hanya ya sabarlah dijalani hidup sesuai dengan apa ya. Mana hidup ini adalah dijalani ya macam air mengalir itu aja lah. Tahu air mengalir? Macam mengalirnya air. Maknanya air sentiasa mengalir gitulah. Kalau umpamanya agak rata ya perlahan mengalirnya. Kalau agak jauh ya mana air mesti mengalir. Jangan menunggu ibarat nak jalan tuh ya jalan aja lah walaupun perlahan. Jangan nak pergi baru mau pergi setelah ada highway. Selagi tak ada highway tak ada jalan. Jangan. Dan itu rezeki. Banyak rezeki Allah SWT. Ketenangan, kedamaian, kurang masalah, kemampuan bersabar. Min haitsu la yahtasib, daripada arah yang dia tak sangkakan. Tak sangka itu maknanya mungkin rezeki yang diharapkan daripada Allah itu tidak sama dengan rezeki yang Allah berikan. Itu satu di antara maknanya. Dia mengharapkan, dia susah, orang miskin, pasti rezeki yang diminta pada Allah yakni kekayaan, betul kan? Bila orang sakit, rezeki yang diminta pada Allah kesehatan, itu pasti itu. Kalau orang itu belum ada rumah, masih pindah randa, rezeki yang diminta pada Allah pasti punya rumah sendiri. Bila tak ada kendaraan, minta kendaraan. Tapi Allah kata apa? Min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dari arah yang dia tak sangka. Satu di antara maknanya, Allah akan bagi rezeki pada orang itu berbeza dengan apa yang diminta. Kalau orang sakit, mestilah rezeki yang diminta itu sehat. Tapi Allah tak bagi dia sehat. Sebenarnya Allah bagi rezeki yang lain. Rezeki yang lain. Yang lebih mustahak baginya. Dan Allah sendiri yang maha mengetahuinya. Jadi jangan kita tentukan, ya Allah, hamba sakit, ya Allah, aku tak minta banyak, ya Allah, minta sembuh aja. Yang lain tak dapat pun tak apa. Itu tamak sangat itu. Tamak itu. Wah, anaknya dalam bahaya, rumah tangganya di bahaya, tapi ya Allah saya tak minta yang lain. Yang penting saya sehat ya Allah. Yang penting yang sehat ya Allah. Anak-anak itu nanti berjaya ke tidak itu berai-berai itu terserah, tak penting, tak penting. Yang penting saya sehat. Itu namanya manusia paling tamak. Tamak dan dia tidak berdoa. Itu lebih kepada memaksa Allah namanya. Itu namanya memaksa Allah ya, tak boleh ya. Bezakan antara orang berdoa dengan menyuruh Allah. Orang menyuruh Allah itu bukan tak baik. Allah dijadikan suruhannya. Itu rezeki. Jadi kuncinya segala masalah hidup ini taqwallah. Itu saja. Satu, taqwallah. Yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa man dan siapa sahaja ya tawakkal ia bertawakal alallahi atas Allah fa huwa hasbuh, maka dia hasbuhu. Mana hasbuhu? Hasbuhu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupinya. Maka Allah lah zat yang maha yang akan mencukupinya. Kekurangannya maksudnya. Kalau dia sakit, Allah yang akan menyehatkannya. Kalau dia susah, Allah akan membahagiakannya. Allah adalah zat yang akan mencukupi segala kekurangan diri orang itu. Jadi kalau kita ingin dicukupkan oleh Allah segala kekurangan kita dari serba-serbinya, menurut ayat ini, satu aja syaratnya. Tawakal Allah. Tawakal. Tapi tawakal ini jangan disalah artikan. Tawakal Allah ini jangan sekalian min ajril maqamat, min ajalil maqamat, termasuk makom yang tinggi yang agung. Makom hamba yang agung di sisi Allah, yakni makom tawakal. Makom mana kedudukan ya? Kedudukan yang agung seorang hamba di sisi Allah adalah makom tawakal. Tinggi sekali kedudukan. Kalau makom atau kedudukan yang paling tinggi seorang rakyat di hadapan Tuanku, makom apa? Kedudukan rakyat negara yang paling tinggi, paling tidak di apa, sisi Tuanku, ya. Nah, biasanya dibagi ini kan, tanda-tanda kan. Dalam majelis pun kursinya dekat dengan Tuanku. Tun lah kan. Tun paling tinggi. Kalau encik-encik tu belakang pintu. Cincin tak masuk. Yang encik-encik belakang pintu. Sebab itu kalau saya suka encik-encik, sebab kalau majelis itu suka encik-encik. Sebab kalau makan tambah tak malu. Coba kalau tuntun, malu. Sebenarnya saya tempatnya tapi nak tambah Allah. Kenapa tak sih? Makan pun tak boleh bunyi garpu dia. Coba kalau cik yang belakang pintu dah lah gelap. Balik boleh cepat. Itu seronoknya orang kecil itu di situ. Bahagia luar biasa. Maksud saya kalau kita berpikir begitu, akhirnya kita tak ada timbul rasa iri kepada yang duduk depan tuh. Begitulah. Coba kalau kita tak nikmati nikmat itu, akhirnya iri. Dan iri itu tak boleh. Iri kan dengki kan. Jadi untuk menghilangkan rasa dengki, nikmati yang ada itu. Bertuahnya lah aku disuruh duduk depan pintu gelap pula. Akhirnya boleh lah tapau semuanya. Jadi tawakal itu makom yang agung di sisi Allah bagi seorang hamba. Bahkan ia min a'zamil wajibat wal ibadat. Tawakal adalah termasuk kewajiban atau ibadah yang teragung. Sholat betul itu ibadah yang mulia. Haji ibadah mulia betul. Tapi tawakal rupanya lebih tinggi tingkatannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Malah sangat tinggi lah. Sangat tinggi. Apa sebabnya agaknya ya? Satu dananya, mungkin banyak sebanyak satu dananya, ada yang tahu? Kita serah kepada Allah. Jamaah sekalian, sholat, zakat, tolong orang, pergi haji, itu ibadah zahiriyah atau ibadah batiniyah? Ibadah zahir atau ibadah hati batin? Sholat, zakat, pergi haji, lontar jumroh, zikir, zahir kan?
Sebenarnya tawakal itu letaknya di mana? Di tangan, gerakan tangan, ataupun kaki. Hati. Dan telah menjadi kesepakatan para ulama, ibadah-ibadah yang begitu hati itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah-ibadah zahir. Jadi jasmani. Demikian juga dosa-dosa hati itu lebih berat daripada dosa-dosa zahir. Ya. Mencuri itu dosa, betul. Siapa kata tak dosa? Potong tangan apa sampai kesalahan. Tapi mencuri ya ini dosa zahir. Dosa zahir. Sementara orang yang tuduh Allah tidak adil kepadanya, hatinya merasa Allah berlaku tak adil kepadanya, itu dosa hati. Itu lebih berat daripada dosa mencuri. Masya Allah. Orang tidak sholat, waktu sholat sudah tinggal sholat. Itu dosa apa? Zahir, dosa hati, berarti tak sholat. Dia suruh sholat ada. Zahir, dosa. Iya, dosa. Tapi jika ketika dia tak sholat itu, hatinya dalam hatinya meyakini bahwa sholat itu tak wajib, tak sholat pun tak apa. Bahkan Allah silap menyuruh kita sholat, sepatutnya tak perlu suruh. Sebab tak ada maknanya sholat ini. Bila dia sudah menafikan kewajiban sholat, mana dosa? Hati itu lebih besar daripada tak sholat. Sebab kalau tak sholat, imannya tak batal. Sebenarnya kalau menafikan kewajiban sholat, syahadatnya terbatal. Sebab itu, ibadah hati ini sangat penting. Satu di antaranya jadi ini, tawakul. Dan makna tawakul ini yakni al-i'timad 'ala Allah wa thiqatu bihi wa tafwidil umur ilaihi. Secara ringkasnya, jamaah sekalian, supaya jadi banyak definisi tawakul. Banyak definisinya. Satu di antara definisinya yakni at-tawakkul. Huwa. Orang bahasa Arab pakai tawakkul ya, bukan tawakal. Sebab kalau tawakal itu fi'il, fi'il madi, tawakkul masdar. Tapi tak apalah di bahasa Melayu. Al-i'timad 'ala Allah. Al-i'timad 'ala Allah. Wa thiqatu bihi wa tafwidil umuri ilaihi. Tafwidil umuri ilaihi. Inilah makna tawakul, definisi tawakul. At-tawakkulu huwa al-i'timadu 'ala Allahi. Wattiqatu bihi. Wattiqatu bihi. Wa tafwidul umuri ilaihi. Tafwidul umuri ilaihi. Maknanya dalam bahasa Melayu, tawakal ialah al-i'timadu 'ala Allahi, menyadarkan diri. Menyadarkan diri kepada Allah dan mempercayakan segala urusannya dengannya
serta menyerahkannya kepadanya. Tawakal ialah menyandarkan diri pada Allah dan mempercayakan segala urusannya dengannya dan menyerahkannya kepadanya. Itu definisi. Jadi ada 3 di sini, 3 poin. Pertama, al-i'timad. Kita betul-betul adalah hanya menyandarkan diri kita kepada Dia, bukan kepada yang lain. Bab rezeki, mudah atau susahnya, banyak atau sedikitnya, senang atau susahnya, ya kita serahkan hanya Dia Ar-Razzaq, bukan pada yang lain. Jangan menyandarkan, mengharapkan murahnya rezeki dengan nombor 8888. Wah, pasti tenang. Kalau 444 mati. Di bangunan pun tidak ada tingkat 14. Pelik subuh. Lift pun tak ada tingkat 14. Mesti 13. Alah. Kita sakit, kita hanya menyandarkan diri kepada Allah karena Dia saja Asy-Syafi. Dokter itu hanya perantara, boleh jadi usaha yang dilakukan oleh dokter Allah izinkan, boleh jadi Allah tidak izinkan. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan kita bukan dokternya, tapi sebab itu mintalah sehat kepada Allah ketika berubat dengan dokter. Yang dokter tolong siapkan saya dokter. Kami dah tak ada harapan, ya dokter. Dah tak ada harapan selain Tuhan. Dokter pun kalau dokter muslim pasti takut tuh, lari itu. Jangan sirik. Jangan kamu jadikan aku sekutu Tuhan. Mungkin kalau dokter terkejut, dia malah mati. Sekali dia mati, pasiennya malah terkejut. Macam mana aku minta sembuh, dia malah mati. Iya, itu mana iktimat tuh. Yang lain itu hanya asbab. Betul dia asbab, sehingga berkesan atau tidaknya bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki berkesan, kalau tidak, tidak. Api yang panas yang sifatnya boleh membakar, itu pun bila Allah kehendaki tak membakar. Ya, itulah maksudnya iktimat. Jadi yang jadi tempat bergantung kita berada hanya Dia. Tak boleh yang lain. Yang lain hanya asbab. Asbab pun sifatnya hanya bukan penentu. Namanya wasilah kan. Bergantung pada masyiatullah. Kemudian wathiqat bihi, selepas kita berserah diri bergantung kepada Allah dan percaya. Mempercayakan segala urusan dengannya. Hidup mati kita, senang susah kita, sakit sehat kita, semua kita serahkan kepada Allah. Karena Dia Rabbul Alamin. Tafwid, itu serahkanlah. Kalau tiqah itu sana mempercayakan, tafwid itu menyerahkan segala urusan. Ini mana tawakal. Tapi tawakal ini tidak berdiri sendiri. Tawakal itu mesti ada muqaddimahnya. Maknanya Allah tidak hanya bertawakkalu, Allah tawakal saja tak. Mesti ada muqaddimah. Muqaddimah tawakal itu namanya ikhtiar. Jangan salah paham. Jadi antara ikhtiar dengan tawakal ini ibaratnya macam koin lah. Macam koin yang ada dua dua sisi ya. Koin ada dua sisi itu. Maknanya orang tidak boleh hanya ikhtiar tanpa tawakal. Orang tak boleh tawakal tanpa ikhtiar. Itulah maksudnya. Kedua-duanya ini mesti jadi satu. Jadi satu.
Orang yang hanya ikhtiar tanda tawakal terjejas akidahnya. Dia ikhtiar tanpa tawakal itu menjadikan akidah. Kenapa? Karena nanti dia meyakini hidup ini senang atau susah boleh dia tentukan. Tak ada kena-mengena campur tangan Allah. Itu kan syirik tuh. Jejak gitu. Orang yang hanya tawakal tanpa ikhtiar itu terjejas syariatnya. Contoh yang paling mudah, ini paling mudah sekali, walaupun insya Allah nanti kita dalami tawakal ini. Ketika ada seorang sahabat Nabi, nak jumpa Nabi, naik unta, lalu jumpa Nabi, Nabi tengok untanya dibiarkan, Nabi kata, kenapa hang tak ikat dulu? Nabi kata. Orang kata, ya Rasulullah, atawakkal Allah, aku tawakal ya Allah, ya Rasul pada Allah. Kalau unta itu masih rezeki aku, ya ada lah. Kalau hilang, mana bukan rezeki dia. Cukup selamba sahabat ini jawab. Nabi tegas mengingatkan, ikilha wa tawakkal Allah. Ikat dahulu, tambat dahulu unta kamu kuat-kuat, erat-erat, baru tawakal. Nah, mengikat, menambat unta itu namanya ikhtiar. Bila diikat kuat-kuat, tali kuat, pokok yang dia tak terput, kemudian dia ditinggalkan. Bila nanti katakanlah hilang juga karena orang curi, ya tak salah. Dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tak tambat, dengan alasan tawakal hilang, dia dosa. Dosa karena meninggalkan ikhtiar. Tawakalnya tawakal, bukan tawakal, namanya tawakul. Ada alif nanti. Namanya bukan tawakal, tapi tawakul. Panjang. Jadi kan pendek kan. Kalau orang itu hanya tawakul, istilahnya lain. Kalau hanya nak bertawakal tapi tak nak ikhtiar, namanya tawakul. Kalau ikhtiar guna tawakal, baru tawakul. Banyak orang yang sebenarnya bukan tawakul, tawakul. Ya akhirnya jadi bahan ketawa lah. Akhirnya jadi bahan ketawa sebab hanya tawakul, tawa. Ikhtiar tak nak, ingin itu tak nak, ingin sembuh tak nak berubat, ingin kaya tak nak bekerja, ingin bersedekah tapi malah nak cari harta, nak sedekah apa ke benda. Saya ingin sekali wakaf masjid tapi saya tak. Ya kerjalah. Itu namanya apalah tawakkaltu ala Allah. Mana boleh? Dah jelas-jelas bilik itu dah nak runtuh, dah retak sana sini dah. Tunggu aja untuk runtuh bilik itu, tapi tetap sembahyang di situ aja. Apa saya tawakal ke Allah. Apabila kalau runtuh pun saya sedang sembahyang mati syahid. Aku nak sembahyang subhanallah pasti malaikat jaga. Maka tunggu masa untuk jatuh. Betulkan dahululah dinding yang retak itu. Dah jelas-jelas nak pergi jauh, kereta rusak, tayar pamcit. Kan? Brake tak makan, water pump bocor, radiator tak ada air. Mentang-mentang balik usrah, kemudian berfikir orang usrah itu dalam hadis Nabi, malaikat apa? Kembang. Saatnya lindungi malaikat. Jadi walaupun cerita yang saya bawa ini, malaikat saya yakin, malaikat pasti jaga. Lalu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Syahadat atau mungkin salawat 3 kali, sekali nafas telat. Dan dia tawakal kepada Allah, Allah pasti jaga dan selamat di rumah. Belum tentu. Sampai Simpang 4 dah aksiden dah. Break tak makan. Jadi sebelum kita tawakal tutup, betulkan breaknya dahulu. Pamlah tayarnya itu. Betulkanlah water pump yang bocor itu. Barulah tawakal, bertengok. Oke, sekarang tawakal. Sekarang saya nak beri contoh. Ini contoh ya, ini yang real lah. Katakanlah ada kapal terbang. Kita baru balik haji. Boleh haji dan ya berhaji mana menurut hadis Nabi dan keyakinan kita dosa tak ada kan?
Tak ada habis lah, agak-agak, agar-agar habis. Balik pergi haji, ada kapal terbang. Ada 2 kapal terbang. Satu kapal terbang itu nampaknya ada masalah, banyak masalah, injinya ada salah. Banyaklah problem dari itu. Tetapi pilot dia seorang ulama, hafiz. Hafiz. Pilotnya hafiz. Hafiz. Dan waktu sedang berpuasa pula. Malam tadi pun qiyamul lail. Qiyamul lail. Pakainya pun jubah dan serban. Tapi dia sebenarnya tak pernah bawa kapal terbang. Itulah kali pertama duduk di yang kapal terbang sebelah itu baru disahkan oleh flight engineer bahwa lulus untuk terbang. Pilotnya sebenarnya bukan Muslim, orang Rusia. Kok pilot orang Thailand namanya? Nak bawa kapal terbang pun tak payah bismillah. Ada juga bismillah. Kalau jamai suruh pilih nak balik haji daripada Jeddah ke Kuala Lumpur, pilih kalau yang mana? Yang kapal terbang yang sayapnya sudah mulai goyang-goyang. Pilotnya ulama loh, hafiz. Kenapa tiba-tiba kita tak ada keinginan untuk naik yang itu? Tak. Kenapa lebih pecah pilot? Ya, karena yang di kapal terbang yang elok tadi, walaupun pilot dia kafir, itu menepati sunnatullah, itu ikhtiar, baru tawakal. Yang ini mana ada ikhtiar dan tawakal apa ke benda? Dengan alasan tak apa, kita baru balik haji, semua tak ada dosa. Walaupun kapal terbang ini sayapnya dah macam skrunya dah tercabut, tapi pilot dia itu ulama, hafiz Quran. Siapa yang berani nanya? Tak ada. Allah ni Rabbul Alamin, Allah Tuhan sekalian alam. Siapa yang menepati sunnatullah, Allah akan jayakan walaupun orang kafir. Orang kafir buat rumah, rumahnya betul-betul menepati spesifikasi kejuruteraan. Cantik, kuat, kokoh. Ya, tak roboh. Sementara Pak Haji buat rumah, langsung tak ikuti ini. Simen pun tak ada, pakai lumpur, pakai pasir. Buat bangunan 2 tingkat, tapi di foundation pun tak ada. Agak kalau kita sudah duduk, mana yang lebih sedia kalau duduk bermalam lah. Rumah dibuat oleh kafir itu. Nanti bila ada gempa bumi sikit, pasti rumah yang dibina oleh Pak Haji runtuh tuh. Bila runtuh jangan terkejut. Macam mana ya? Apa yang bina Pak Haji dan semua tu baca salawat. Jangan boleh runtuh. Disitulah yang dia tak faham, tak dapat memahami, memadukan antara ikhtiar dan tawakal tak boleh dipisah. Tawakal saja tanpa ikhtiar itu menjejaskan syariatnya. Ikhtiar tanpa tawakal itu menjadikan akidahnya. Memang kedua-duanya itu masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Tapi tengok, kalaulah orang yang ikhtiar itu Allah tidak kabulkan hanya karena dia kafir, tak ada orang kafir ini boleh makan dia mesti. Iya, orang kafir bakti itu pasti eksiden semuanya. Kalaulah setiap orang berikhtiar, Allah tidak melindungi hanya karena dia bukan. Kalaulah setiap orang itu dilindungi oleh Allah kerana Muslim, macam mana agama? Yang diberi keselamatan, yang diberi kejayaan, yang diberi kemewahan ke tanah, yang ini hanya yang beragama Islam saja. Walaupun mereka ini kerjanya hanya main bau, main congkak. Ya tak ada lah. Itu namanya tawakul. Mungkin ramai orang tawakul, bukan tawakal. Itu namanya tawakal. Yakni tawakal yang pura-pura namanya ya. Oke, nanti insyaallah kita panjang itu apa istilahnya dan saya tunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa yang sepatutnya tawakal. Mudah diucapkan tapi hanya tidak mudah dilaksanakan. Karena bukan tidak mudah, kita belum melaksanakan dengan betul gitu loh. Sebenarnya tidak susah. Jadi istilah yang membolehkan generasi dahulu berjaya dengan tawakal, tapi mungkin setengah orang sekarang malah menjadi bangsa mundur karena tawakal. Tawakal bukan untuk memundurkan kita, tapi memajukan.
wajah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله.